Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menceritakan kisah legendaris di tanah Melayu sekitar tahun 2000-an. Ada kisah yaitu namanya kisah penebuk. Jadi penebuk ini kalau dalam bahasa kampung kami adalah pemotong kepala. Ada juga di Riau Daratan dia nyebut bukan penebuk tetapi penyabit. Jadi kurang lebih sama. Penebuk ini tujuannya adalah memotong kepala anak-anak untuk dijadikan tumbal jembatan. Begitulah kata orang tua-tua dulu. Saat tahun 2000-an, saat itu saya masih kecil, itu tahun 1900-an hampir 2000-an. Kami pada saat itu mendengar berita ini bahwasanya penebuk ini masuk kampung. Masuk kampung ini biasa melalui ujung pantai, biasa melalui laut-laut. Awalnya bermula dari kisah penebuk ini masuk kampung melewati pantai dengan melihat tapak kaki yang teramat besar. Akhirnya dihebohkan dengan orang jumpa tapak kaki. Kemudian sejak maghrib itu, terhitung maghrib, anak-anak tak keluar rumah. Anak-anak dan orang tua, keluarga yang perempuan, anak-anak rata-rata berdiam di rumah yang agak kokoh lah kalau di kampung-kampung. Kemudian bapak-bapaknya pula, mereka buat senjata untuk membunuh penebuk tadi. Jadi mereka ronda lah, jaga malam hari dan sebagainya. Jadi kisah ini sangat fenomenal atau viral lah. Dan hari ini kisah-kisah ini tidak ada lagi. Sebab mungkin karena zaman sudah canggih. Jadi tidak tahu juga kisah penebuk ini fakta ataupun hoax, asli pemenggal kepala ataupun tidak. Sebab penebuk ini setiap datang di kampung kami, dia ada musim, biasa di musim timur angin teduh. Penebuk ini tidak pernah mendapatkan kepala anak-anak di kampung, kan seperti itu. Karena tujuan tadi potong kepala, tapi tidak dapat kepala orang-orang kampung. Jadi kita pun tertanya-tanya, ini tujuan dia betul atau tidak potong kepala. Tapi sebagian orang ada yang percaya dan ada yang tidak, gitu. Tapi di zaman canggih ini jelas kisah-kisah itu menjadi lucu-lucuan saja. Dikatakan juga penebuk ini hebat sekali. Ketika orang mengejarnya dia bisa menghilang. Dikatakan bahwasanya dia punya sepatu yang bisa mantul, pakai spring sepatunya. Jadi ketika orang mau mengejarnya dia udah pergi kemana-mana karena kecepatan dia, seperti itu. Dan akhirnya sekali-sekali juga ada yang mengatakan penebuk ini bisa menyerupai kucing hitam yang tak berekor gitu. Jadi ini adalah salah satu kisah legendaris. Ini kami ceritakan supaya anak-anak Melayu zaman-zaman dulu, anak-anak Melayu zaman sekarang tahu apa rupanya kisah penebuk. Oh ada. Kisah inilah yang kami alami di kampung kami ketika zaman kecil-kecil dulu. Mungkin kawan-kawan juga pernah merasakan kisah ini. Memang kisah ini tidak pernah viral di media sosial atau TV zaman itu ya. Kisah ini hanya viral di kawasan-kawasan kampung. Dan orang kampung cepat percaya. Kadang-kadang diedarkan foto yang putus kepala dan sebagainya. Dan memang saat itu keresahan pada orang-orang kampung sangat jelas. Dan kami saat itu juga ketakutan gitu. Tapi hari ini alhamdulillah cerita-cerita itu sudah tidak bermunculan lagi. Ini karena zaman sudah canggih mungkin seperti itu. Demikian kisah penebuk yang dapat kami ceritakan. Mudah-mudahan ya sedikit inilah nostalgia saja gitu ya. Untuk dapat iktibar ataupun pelajaran. Ya zaman itu intinya orang-orang kampung tetap berhati-hati gitu ya. Bahkan kami anak-anak sangat takut dengan orang-orang baru seperti itu. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.